Hai semua, di video kali ini kita akan membahas momentum dan impuls. Jika ada dua mobil yang sama bergerak dengan kecepatan berbeda, maka mobil yang lebih cepat akan sulit berhenti karena semakin tinggi kecepatan, maka semakin tinggi momentum mobil tersebut. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa momentum adalah besaran yang mengukur seberapa sulit suatu benda dihentikan. Momentum berbanding lurus terhadap massa dan kecepatan benda. Secara matematis ditulis dengan P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dalam satuan kilogram meter per sekon atau newton sekon, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Jika terdapat dua benda, misalnya sepeda dan mobil, bergerak dengan kecepatan yang sama, maka mobil akan sulit dihentikan dibandingkan sepeda, karena massa mobil lebih besar, begitupun sebaliknya. Jika mini vakum ini aku dorong, maka ia akan bergerak. Gaya kontak yang sangat cepat saat aku mendorong mini vakum itu dikenal sebagai impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Oleh karena itu, secara matematis impuls dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls dalam satuan newton sekon, F adalah gaya dalam satuan newton, dan delta T selang waktu dalam satuan sekon. Satuan impuls sama dengan satuan momentum. Dalam gerak lurus, kita mengenal persamaan percepatan A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi delta T, di mana dengan hukum kedua Newton F sama dengan M kali A dan A adalah F dibagi M, maka A di sini bisa kita ganti F dibagi M sama dengan Vt dikurang V0 dibagi delta T, maka F dikali delta T sama dengan M dikali Vt dikurang V0. F dikali delta T di sini kita kenal sebagai impuls. Sementara M dikali Vt dikurang V0 sama dengan perubahan momentum, sehingga impuls sama dengan perubahan momentum. Dapat kita tulis juga impuls sama dengan I sama dengan M dikali Vt dikurang V0. Dari sini dapat disimpulkan hubungan momentum dan impuls. Contoh soal. Sebuah bola bermassa 120 gram dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, tentukan besar impuls bola yang terjadi. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada dinding, bola dilemparkan ke dinding dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ternyata bola memantul, kecepatannya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kita tulis minus 30 meter per sekon. Kita gunakan rumus I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Massanya kita ubah ke kilogram, jadinya 0,12 kilogram. Jadi 0,12 dalam kurung V2-nya min 30, V1-nya 30. Jadi min 30 sama dengan min 60 dikalikan 0,12 sama dengan min 7,2 Newton sekon. Jika ada dua benda saling bertumbukan tanpa adanya pengaruh gaya luar, sehingga nilai sigma F sama dengan 0, maka perubahan momentum delta P sama dengan 0. Sehingga artinya momentum P sama dengan konstan. Jadi jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hal ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Bunyinya, jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama, selama tidak ada pengaruh gaya dari luar. Sebelum tumbukan, benda memiliki kecepatan V1 dan V2, dan setelah tumbukan, kecepatannya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Apabila gaya F12 adalah gaya dari M1 terhadap M2 dan gaya dari M2 adalah F21, maka hukum ketiga Newton menyatakan F aksi sama dengan min F reaksi.
Artinya F12 sama dengan min F21. Jika kedua ruas kita kalikan dengan delta T, maka persamaannya menjadi F12 dikali delta T sama dengan min F21 dikali delta T. F dikali delta T adalah impuls, jadi I1 sama dengan min I2. Delta P1 sama dengan min delta P2, karena impuls sama dengan perubahan momentum. P1 aksen dikurang P1 sama dengan min P2 aksen dikurang P2. Jadi dari sini, kalau kita ubah nilai momentumnya menjadi M kali V, jadinya seperti ini. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Inilah yang kita kenal sebagai persamaan dari hukum kekekalan momentum. Momentum di sini adalah momentum linier. Contoh soal, sebuah senapan masanya 2 kg, menembakkan peluru yang masanya 2 gram dengan kelajuan 400 meter per sekon. Tentukan kecepatan senapan sesaat peluru lepas dari senapan. Kita lihat di sini, senapan dan peluru mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya 0. Massa senapannya 2 kg, massa pelurunya 2 gram. Kita ubah ke kilogram, jadi 0,002 dibagi 1000. Kecepatan peluru setelah ditembak adalah 400 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan senapan setelah lepas pelurunya. Jadi di sini kita gunakan hukum kekekalan momentum. Ms dikali Vs ditambah Mp dikali Vp sama dengan Ms kali Vs aksen ditambah Mp kali Vp aksen. Awalnya 0 sama dengan 2 Vs aksen ditambah 0,002 kali 400. Jadi 2 Vs aksen sama dengan min 0,8. Vs aksennya sama dengan min 0,4 meter per sekon. Jadi kecepatan senapan setelah ditembakkan 0,4 meter per sekon, berlawanan arah dengan kecepatan peluru. Tumbukan yang terjadi pada benda bisa berupa tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Hal ini biasanya ditentukan oleh koefisien restitusi. Koefisien restitusi dapat dinyatakan dengan persamaan E sama dengan min delta V aksen dibagi delta V, atau E sama dengan min dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen tutup kurung dibagi V2 dikurang V1. Koefisien restitusi ini menyatakan tingkat kelentingan suatu benda. Perhatikan video berikut. Dari video ini dapat kita lihat bahwa bola atau kelereng ini awalnya memantul dengan tinggi maksimum, tetapi setelahnya tingginya berkurang. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi gambar berikut. Mula-mula kelereng jatuh dari ketinggian H1 dengan kecepatan V1 dan memantul dengan kecepatan V1 aksen berlawanan arah dengan ketinggian H2. Di sini H2 lebih kecil dari H1. Kita masukkan ke dalam rumus E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. V2 aksennya 0, V2-nya 0. Kenapa V2 aksennya 0? Karena mencapai tinggi maksimum. V2 awalnya 0. Kenapa? Karena dalam keadaan diam, mula-mula gerak jatuh bebas. Di sini tersisa min V1 aksen dibagi min V1. Hasilnya min V1 aksen per min V1. Selanjutnya, dalam gerak jatuh bebas, kita mengenal persamaan kecepatan sama dengan akar 2GH. Jadi untuk V1 aksen sama dengan akar 2GH2 per akar 2GH1 untuk V1. Jadi ketemunya E sama dengan akar H2 per H1. Ini merupakan rumus koefisien restitusi untuk kasus pantulan bola. Pada tumbukan lenting sempurna, ciri khasnya kecepatan sebelum tumbukan sama dengan kecepatan setelah tumbukan, sehingga koefisien restitusinya sama dengan 1. Di sini bisa kita lihat berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Dalam penyelesaian soal nantinya, kita akan menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan koefisien restitusi dan hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan lenting sebagian, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena ada sejumlah energi kinetik yang hilang dalam bentuk panas atau bunyi pada proses tumbukannya. Jadi hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Untuk nilai koefisien restitusinya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, antara 0 dan 1.
Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena sebagian energi pada proses tumbukan hilang dalam bentuk panas dan bunyi. Di sini nilai E-nya sama dengan 0. Jadi, ciri khasnya kedua benda akan menempel setelah bertumbukan. Sebuah bola dari ketinggian H sama dengan 200 cm, setelah menyentuh lantai, bola memantul seperti gambar. Jadi pantulannya semakin berkurang. Tumbukan yang seperti ini adalah tumbukan lenting sebagian. Bila ketinggian pantulan pertama 1/4 H dan massa bola 150 gram, tentukan koefisien restitusinya. Kita bisa menggunakan rumus E sama dengan akar H2 dibagi H1, di mana H2 1/4 H1 dibagi H1, H1-nya dicoret, jadi sama dengan akar 1/4. Akar 1, 1, akar 4, 2, jadi jawabannya 1/2. Contoh soal yang kedua adalah tentang tumbukan lenting sempurna. Bisa dilihat, massa benda A 2 kg, massa benda B 4 kg, mereka bergerak saling mendekati berarti arahnya berlawanan. VA-nya di sini 10 meter per sekon dan VB-nya minus 20 meter per sekon karena arahnya berlawanan. Tumbukan yang terjadi lenting sempurna, berarti E-nya sama dengan 1, yang ditanyakan VA aksen dan VB aksen. Kita gunakan hukum kekekalan momentum. MA dikali VA sama dengan 20, MB dikali VB sama dengan min 80. MA dikali VA aksen sama dengan 2 VA aksen ditambah 4 VB aksen. Semuanya dibagi 2, hasil akhirnya VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan minus 30 sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita gunakan rumus koefisien restitusi. E sama dengan min delta V aksen dibagi delta V. Ketemunya min dalam kurung VB aksen dikurang VA aksen dibagi VB dikurang VA. Karena tumbukan lenting sempurna, E-nya sama dengan 1. Sehingga VB dikurang VA sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen. Hasilnya, minus 20 dikurang 10 sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen. Kita ubah menjadi VA aksen dikurang VB aksen sama dengan min 30 sebagai persamaan 2. Selanjutnya, kita substitusikan atau dieliminasi boleh juga persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis, supaya VA aksennya hilang, kita kurangkan. Jadi hasilnya 3 VB aksen sama dengan 0. Jadi VB aksennya sama dengan 0. Karena VB aksen sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan 1. Ketemunya VA aksen sama dengan min 30 meter per sekon. Sampai di sini video kali ini. Thanks for watching. See you next video. 난 아무 말도 할